Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini, Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Jadi komik yang akan gua review hari ini adalah ceng. Jadi yang akan gua review hari ini adalah Goodbye Eri karangan Tatsuki Fujimoto. Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita bahas dulu untuk covernya. Nah, jadi ini dia komiknya Goodbye Eri karangan Tatsuki Fujimoto. Ini sebenarnya gua beli udah cukup lama ya, bulan September apa November kayak gitu teman-teman ya. Ini juga gua beli pas gua lagi sama anak gua ya, yang video yang di vlognya itu. Teman-teman yang pengen lihat vlog gua lagi di Gramet beli komik ini, kalian bisa nonton di video gua yang sebelumnya. Jadi untuk komik ini tuh sempet hype ya, dan sempet sold out di Gramedia, mana-mana pada hilang semua. Tapi di Gramedia di kota gua tuh masih banyak stoknya. Mungkin karena di tempat gua ya, di kota gua itu nggak terlalu banyak yang suka komiknya, gua nggak ngerti juga. Jadi kalau komik-komik yang sold out ya, kalau di kota gua pasti ada, masih banyak teman-teman stoknya. Sebenarnya gua nggak terlalu tertarik ya sama komik ini, cuma dari covernya cukup menarik karena gue penasaran ceritanya seperti apa kayak gitu kan. Jadi covernya itu ada gambar handphone kayak gitu, di belakangnya itu ada gambar cewek kayak gitu yang di videoin kayak gitu teman-teman ya. Spine-nya sendiri seperti ini, tulisannya Goodbye Eri. Di bagian belakang seperti biasa ada sinopsis singkat tentang komik ini, dan harganya adalah 50.000 dengan rating untuk 17 plus ya. Menurut gue ini agak berlebihan sih, 17 plus, kayaknya 15 plus atau 13 plus kayaknya juga cukup ya. Yuk langsung kita bahas komiknya. Halaman pertama tulisannya Goodbye Eri, dan untuk di halaman selanjutnya kita tidak disuguhkan oleh daftar isi yang tidak berguna itu ya, yang tidak bermanfaat itu teman-teman. Nah seperti ini kayaknya yang komik Tatsuki Fujimoto sebelumnya yang Look Back juga nggak ada daftar isinya ya. Sebenarnya memang udah kayak gitu aja buat ngurangin pemakaian kertas kayak gitu, karena gue juga selama baca komik nggak pernah lihat daftar isi teman-teman, jujur aja ya. Kalau pengen mau dibatesin ya dibatesin pakai bookmark kayak gitu. First impression gue pertama pas baca komik ini adalah di halaman pertama ini gambarnya itu ada kayak berbayang kayak gitu ya. Awalnya gua kira ini tuh adalah salah cetak apa gimana kayak gitu ya. Ternyata pas gua baca memang seperti ini teman-teman tuh. Jadi memang dibuat kayak gini, berbayang-berbayang kayak gitu. Jadi ini tuh maksudnya adalah di dalam video. Jadi dia tuh lagi rekaman kayak gitu teman-teman. Cukup nice ya. Cuma menurut gua pribadi ya, sebenarnya nggak kelihatan kayak lagi di dalam video nih kayak gini. Malah jadi kayak apa ya? Kayak error kayak gitu teman-teman. Jadi kayak error cetakan kayak gitu, nggak terlihat seperti video sih. Harusnya kalau mau bikin di video dibikin filter atau apa gitu ya, jangan dibikin berbayang kayak gini. Itu murni ini pribadi ya, opini pribadi ya. Kalau menurut kalian itu, bang itu cukup bagus bang, ya oke gitu kan. Tapi menurut gua pribadi, gua nggak terlalu suka sama yang dibikin burem-burem atau berbayang kayak gini. Jadi kesannya kayak salah cetak kayak gitu ya. Untuk ceritanya sendiri menurut gua pribadi sih gua kurang suka ya sama ini ya. Ini salah satu komik yang gua nyesel belinya teman-teman, karena apaan sih ini. Sebenarnya cukup bagus sih, jalan ceritanya cukup apa ya, cukup keren sih untuk ide ceritanya. Cuma endingnya gue kurang suka aja ya kayak gitu teman-teman. Dan ini tuh cerita sebenarnya aduh apa sih kayak gitu, kok kayak gini sih kayak gitu teman-teman ya. Mirip-mirip kayak komik-komik festival ya. Kalau kalian suka nonton film ya, kalau film-film yang untuk dimasukin ke festival itu kan aneh-aneh, unik-unik ya. Nah ini tuh kayak gitu mungkin teman-teman ya ceritanya ya. Jadi kayak ala-ala komik-komik yang untuk festival-festival kayak gitu, vibes-nya ya. Nah uniknya lagi di komik ini juga dia penggunaan panelnya 4 panel kayak gini, tapi bukan kayak panel yang si Bocchi The Rock ya, yang kecil-kecil kayak gitu kan. Ini lebih ke manjang kayak gitu teman-teman. Jadi kesannya ini tuh kayak lagi di rekaman kayak gitu, kayak
kamera kan dia landscape kayak gitu kan. Jadi ini cukup nice touch sih menurut gua. Si Tatsuki Fujimoto-nya mikirin ininya sedetail itu, gua cukup suka banget. Walaupun dia dibikin kayak kecil kayak gini, tapi tidak mengurangi pengalaman kita buat membacanya teman-teman ya. Dan seperti biasa ya, gua nggak suka sama Tatsuki Fujimoto itu adalah untuk artnya. Gua nggak suka sama artnya karena si Tatsuki Fujimoto ini artsnya kaku ya. Ada di bagian yang mana tuh ya? Nah ini adalah bagian yang menurut gua paling jelek nih. Ini pandangan pribadi gua aja ya. Mungkin kalian ada yang nggak suka ya. Kalau kalian nggak suka, tulis aja di kolom komentar kenapa kalian suka, kenapa nggak suka ya. Tapi menurut gua ini di bagian ini kaku banget teman-teman. Ini ceritanya dia lagi lari dari rumah sakit ya. Ini benar-benar kaku banget. Kalian bisa lihat lah, nilai sendiri lah ya ini ya. Ini kaku banget teman-teman tuh. Kaku banget sih, jadi gerakannya itu nggak dinamis dan nggak natural kayak gitu. Nah cuma kalau yang ini oke, kalau yang ini cukup oke lah ya, kayak orang lagi lari beneran. Tapi yang bagian ini sangat kaku banget tuh. Gue juga baca yang di komik dia yang lain-lain juga banyak yang kaku sih, si Tatsuki Fujimoto ini. Menurut gue si Tatsuki Fujimoto ini entah kenapa dia kadang-kadang gambarnya kaku kayak gitu teman-teman ya. Nah untuk ceritanya sendiri ini cerita utamanya adalah si Yuta ini mulai membuat film ya atas permintaan ibunya yang lagi sakit. Setelah kematian ibunya, Yuta itu ingin bunuh diri, terus bertemu dengan seorang gadis misterius yang namanya Eri. Jadi mereka mulai membuat film bersama. Namun ternyata Eri itu juga menyimpan sebuah rahasia teman-teman. Nah jadi seperti apa ceritanya, buat kalian yang penasaran langsung aja kalian baca komiknya ya. Untuk endingnya sendiri gua apaan sih tapi gua nggak mau nge-spoiler endingnya ya. Buat kalian yang penasaran, kalian langsung baca aja komiknya. Oke, jadi teman-teman itu aja, singkat aja ya pandangan gua sendiri. Ini adalah salah satu komik yang gua tidak merekomendasiinnya karena menurut gua untuk sasarannya itu adalah orang-orang tertentu aja ya, dan salah satunya bukan gua tentunya. Jadi ini tuh nggak kena sama gua, dan ini adalah salah satu komik yang tidak tidak terpuaskan kayak gitu pas gua bacanya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi ya buat teman-teman yang pengen baca komik Goodbye Eri ini. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.